Baik, selamat sore pemirsa. Sekilas Pati kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, faktual, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Shima Nurjayanti, kita akan menelusuri salah satu tempat bersejarah di Kota Pati, yakni Situs Kemiri. Situs Kemiri berada di Desa Sarirejo, Kecamatan Pati. Letaknya sekitar 1,8 meter ditempuh dari pusat kota. Di depan Situs Kemiri terdapat gapura masuk, di mana halaman paling depan terdapat sebuah pohon beringin besar menjulang. Rindangnya pepohonan menjadikan suasana di sekitar Situs Kemiri begitu sejuk. Di dalam situs tersebut ada Genuk Kemiri yang lokasinya berada di paling belakang, berada di dalam sebuah rumah kecil. Sebelum masuk ke dalam Genuk Kemiri, terdapat sebuah papan informasi yang berisi tentang sejarah Situs Kemiri. Baik, untuk selengkapnya akan saya alihkan ke rekan saya, Muhammad Rafriza Akbar, yang tengah berada di lokasi Situs Genuk Kemiri. Halo Rafriza. Selamat sore Sima, di sini saya melaporkan langsung dari situs sejarah di Kabupaten Pati, yaitu Genuk Kemiri. Genuk Kemiri merupakan salah satu situs sejarah di Kabupaten Pati yang diyakini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah terkenal di Kabupaten Pati. Di sebelah saya ada sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat sebuah kendi yang sangat keramat dan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di sini ada sebuah bangunan yang konon katanya adalah tempat makam Mbah Joyo Kusumo. Di samping ini juga ada sebuah yang namanya tandu, yang mana tandu itu banyak digunakan untuk tempat senjata atau pusaka Kabupaten Pati saat perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati. Dan tepat di samping saya yaitu adalah pintu masuk makam dari Mbah Adipati Kembang Joyo yang merupakan salah satu ahli atau yang membabat alas di Kemiri ini. Selamat sore Bapak, saya merupakan reporter dari SMA Negeri 2 Pati. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan situs Genuk Kemiri ini. Bisakah Bapak memberikan sebuah penjelasan singkat atau sejarah terkait dengan Genuk Kemiri ini, Pak? Adanya Genuk Kemiri ya. Iya. Adanya Genuk Kemiri itu ditemukan pada waktu tahun 1292. Karena genuk itu pada waktu dulu itu mungkin digunakan untuk ritualan orang yang sudah tertua ya. Maka dari itu dirawat sampai sekarang. Kalau ada orang yang datang atau kunjung di sini menanyakan di mana Mbah tempat Genuk Kemiri, tinggal menunjukkan tempat yang ada di situ. Gitu. Tapi kalau boleh tahu, setelah saya baca-baca dari beberapa buku atau jurnal Pak, itu terdapat genuk ya Pak ya. Ya. Genuk itu dulunya itu kalau nggak salah itu merupakan bekas dari penjual dawet ya Pak ya. Ya, waktu ditemukan pada tahun 1292 ya. Karena genuk itu dirawat yang bernama Yai Cekong dengan Nyai Cekong. Siapa? Beliau saya ulangi Pak. dirawat dua orang suami istri yang bernama Yai Cekong dengan Nyai Cekong. Genuk itu digunakan untuk tempat dawet. Siapa yang mau minum dawet silakan singgah di situ, atau siapa yang mau melanjutkan perjalanan setelah minum dawet singgah di situ, ya terserah. Di mana orang tetap ada di tempat genuk itu untuk minum dawet waktu tahun 1292. Ya, baik Pak. Terus kemudian di sini ada sebuah pohon beringin ya Pak ya, yang katanya itu merupakan setinggil. Itu apa ya Pak setinggil itu Pak? Setinggil itu dulu setelah ini tempat ini digunakan untuk kadipaten, sebuah kadipaten.
Setinggil itu digunakan tempat berbicara. Jadi misalnya adipatinya atau seseponya mau bicara, beliau di atas, yang mendengarkan di bawah semua, biar lebih terang, karena pada waktu tahun itu tidak ada pengeras. Baik. Kemudian saya boleh minta penjelasan singkat lagi Pak mengenai yang namanya Adipati Kembang Jaya Ya. yang merupakan makamnya ada di sini ya Pak ya. Ya. Adipati Kembang Jaya itu sebelum menjabat adipati, beliau datang di sini namanya masih Raden Kembang Jaya. Karena beliau di sini berusaha menebang hutan di tempat ini, menebang hutan sampai selesai, sampai kelar, juga menemukan sebuah gunung itu, juga mendirikan kadipaten, yang menduduki adipatinya juga Raden Kembang Jaya. Maka dari itu disebut Adipati Kembang Jaya. Kalau boleh tahu ya Pak ya, untuk Adipati Kembang Jaya itu pusat pemerintahannya atau pusat kekuasaannya di mana Pak? Ya, pusat pemerintahannya di sini pada waktu tahun berdirinya kadipaten tadi, sampai beliau tidak mampu merawat kadipatennya lagi. Setelah tidak mampu merawat, dilimpahkan ke anaknya. Anaknya itu namanya Tombronegoro, Ya. yang sudah mempunyai kadipaten sendiri di tempat desa Kaburungan yang sekarang dibuat Kabupaten Pati itu. Pada waktu tahun itu, karena dilimpahkan, dibicarakan semua bersama-sama di sini, diadakan boyongan dari Kemiri, Ya. dari sini Kemiri, dibawa ke Kaburungan, dijadikan satu ke sana. Jadi biar tidak Tombronegoro, Raden Tombronegoro biar tidak ke sana tidak ke sini. Maka dari itu diberi sesuatu peringatan setiap setahun sekali, ada peringatan hari jadi Kota Pati. Yeah. Kalau 5 tahun sekali dia adakan boyongan, yang boyongan itu merupakan seperti apa itu ya, seperti pawai atau seperti Karnaval gitu ya Pak ya. dari sini sampai ke kabupaten sana. Terus untuk boyongannya tadi itu menggunakan apa ya Pak ya? Ada yang jalan kaki, ada yang naik kereta, ada yang naik kuda. Tapi kalau naik motor tidak ada. Terus untuk sebuah tandu ya Pak ya yang Ya, ada di sebelah itu sana itu ada situ. memang digunakan untuk tadi itu Pak, boyongan tadi itu Pak. Ya, tandu itu digunakan setiap 5 tahun sekali ada boyongan. Tandu itu ditempati pusoko. Ya. Pusoko diambil dari kabupaten dibawa ke sini, nanti di sini dipajang. Ya. Setelah menunggu hari atau jam pemberangkatan, baru dibawa orang 4, depan 2, belakang 2.